Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sahabat pembelajar, kita melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana membangun komunikasi efektif. Pada sesi yang lalu, kita sudah masuk pada pembelajaran tentang penggunaan metafora dalam satu tulisan karangan. Kali ini saya akan menyampaikan dengan sebuah kisah. Metafora bagian kedua. Kali ini kita menyampaikan dengan cara yang berbeda. Di video sebelumnya, metafora digunakan dalam sebuah artikel dan metaforanya digunakan dalam kata per kata saja untuk penekanan sebuah makna tertentu. Nah, untuk yang kali ini dengan sebuah kisah yang mengandung makna yang sangat mendalam. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang sudah beredar di mana-mana ya, dan ini pernah saya sadur di dalam blog saya 2010 yang lalu, itu sudah lama banget ya, tentang seorang Yan Hui dan jabatannya. Yan Hui adalah seorang murid dari Confucius yang dikenal sangat cerdas dan bijak. Suatu hari, Yan Hui ketika sedang bertugas, dia melihat sebuah toko kain di sini sedang dikerumuni banyak orang. Dia mendekat dan mendapati pembeli dan penjual kain maksudnya sedang berdebat. Pembeli berteriak, 3 kali 8 sama dengan 23. Kenapa kamu bilang 24? Yan Hui mendekati pembeli kain dan berkata, sobat, 3 kali 8 sama dengan 24. Tidak usah diperdebatkan lagi. Pembeli kain tidak senang, lalu menunjuk hidung Yan Hui dan berkata, siapa minta pendapatmu? Kalaupun mau minta pendapat, mestinya minta pendapat ke Confucius. Benar atau salah, Confucius lah yang berhak mengatakannya. Yan Hui kemudian agak panas mendengar ini. Lalu dia bilang, baik, jika Confucius bilang kamu salah, bagaimana? Pembeli kain berkata, kalau Confucius bilang saya salah, kepalaku akan aku potong. Kalau kamu yang salah, bagaimana? Kata pembeli. Yan Hui membalas taruhan itu, kalau saya yang salah, jabatanku untukmu. Keduanya sepakat, kemudian bertaruh, lalu pergi menemui Confucius. Lalu apa yang terjadi? Setelah Confucius tahu duduk persoalannya, Confucius berkata kepada Yan Hui sambil tertawa, 3 kali 8, 23. Yan Hui, kamulah yang kalah. Serahkan jabatanmu kepada dia. Selamanya Yan Hui tidak akan pernah mendebat gurunya. Ketika mendengar Confucius menyatakan dia salah, diturunkannya topinya lalu diberikannya kepada pembeli kain. Sebagai tanda dia menyerahkan jabatannya karena dia kalah. Walaupun Yan Hui menerima penilaian Confucius, tapi hatinya tetap tidak sependapat. Dia merasa Confucius sudah tua dan pikun sehingga dia tidak mau lagi belajar darinya. Yan Hui minta cuti dengan alasan urusan keluarga. Confucius tahu isi hati Yan Hui dan memberi izin cuti kepadanya. Sebelum berangkat, Yan Hui berpamitan dan Confucius memintanya cepat kembali setelah urusannya selesai. Lalu memberi 2 nasihat kepada Yan Hui. Bila hujan lebat, janganlah berteduh di bawah pohon dan jangan membunuh. 2 pesan itu. Jangan berteduh di bawah pohon pada saat hujan lebat dan jangan membunuh. 2 pesan yang membingungkan Yan Hui tentunya. Tapi sebagai murid yang patuh kepada gurunya, dia menyatakan setuju. Baiklah guru,
Lalu dia berangkat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba angin kencang disertai petir. Kelihatannya sudah akan turun hujan lebat. Yan Hui ingin berlindung di bawah pohon, tapi tiba-tiba ia ingat nasihat Konfusius dan dalam hati berpikir untuk menuruti kata gurunya sekali lagi. Dia meninggalkan pohon itu. Belum lama dia pergi, petir menyambar dan pohon itu hancur. Yan Hui terkejut, nasihat gurunya ternyata benar. Ya, dan terbukti ya. Apakah saya akan membunuh orang? Karena ada pesan kedua dari gurunya adalah jangan membunuh. Muncul dalam hati Yan Hui bertanya, apakah saya akan membunuh orang? Mana mungkin dalam hatinya seperti itu. Lalu dia meneruskan perjalanan dan tibalah dia di rumahnya, di rumah keluarganya, dan sudah larut malam. Karena dia adalah orang yang bijak, maka dia tidak ingin mengganggu tidur istrinya. Dia perlahan membuka kamarnya. Sesampai di depan ranjang, dia meraba dan mendapati ada seseorang di sisi kiri ranjang dan seorang lagi di sebelah kanannya. Seketika Yan Hui emosional, memuncak kemarahannya. Dia sangat marah dan kemudian menghunus pedangnya. Pada saat dia akan melakukan tindakannya lebih lanjut, dia ingat pesan gurunya, jangan membunuh. Dia lalu menyalakan lilin dan ternyata yang tidur di samping istrinya adalah adik istrinya sendiri. Pada keesokan harinya Yan Hui kembali ke Konfusius, berlutut dan berkata, "Guru, bagaimana guru tahu apa yang akan terjadi?" Konfusius berkata, "Kemarin hari sangatlah panas, diperkirakan akan turun hujan petir. Makanya guru mengingatkanmu untuk tidak berlindung di bawah pohon. Kamu pergi ke rumahmu dalam keadaan jengkel, sakit hati, amarah dan membawa pedang. Maka guru mengingatkanmu agar jangan membunuh." Yan Hui berkata, "Guru, perkiraanmu hebat sekali. Murid sangatlah kagum." Konfusius bilang, "Aku tahu kamu minta cuti bukanlah karena urusan keluarga. Kamu tidak ingin belajar lagi denganku. Cobalah kamu pikir. Kemarin guru bilang 3 kali 8 adalah 23 adalah benar. Kemudian kamu kalah, yang menyebabkan kamu kalah dan kehilangan jabatanmu. Tapi kalau guru bilang 3 kali 8 sama dengan 24 adalah benar, si pembeli kainlah yang kalah, dan itu berarti kita kehilangan satu nyawa karena dia harus mempertaruhkan lehernya, kepalanya. Menurutmu, apakah jabatanmu lebih penting daripada kehilangan satu nyawa yang sebenarnya persoalannya tidak terlalu genting?" Nah, sahabat pembelajar, apa makna dari cerita ini? Seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang paling tepat dengan pertimbangan dampak dari keputusan itu. Dan tidak jarang pemimpin harus mengambil keputusan yang tidak populer. Kita harus bersedia berkorban untuk kepentingan yang lebih besar yang dimiliki orang lain. Kita harus mengalah untuk memperoleh kemenangan yang lebih besar. Bagaimanapun juga, kebahagiaan tidak akan dapat kita peroleh dari sebuah kemenangan yang mengorbankan terlalu besar kebahagiaan orang lain. Kebenaran menjadi bias dan kehilangan makna apabila dalam memperjuangkannya kita harus merenggut tujuan hakiki dari perjuangan itu sendiri. Nah, itulah contoh sebuah metafora dengan menceritakan sebuah cerita yang sangat menarik dan mengandung makna. Dalam berkomunikasi, ketimbang kita menyampaikan nasihat-nasihat yang seringkali membosankan orang yang mendengarkannya, maka lebih tepat kita menggambarkannya dengan sebuah cerita. Sampai di situ
Sahabat belajar, semangat belajar, learning, doing, and praying. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.